Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farah Fadila, Desi Sutrisna, dan saya sendiri Muhammad Farhan Aris. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu Farah Fadila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Nah, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan distribusi barang. Nah, apabila kestabilan dalam perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Nah, pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer kepada sektor real. Jenis kebijakan moneter. Pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Nah, tujuan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Contoh konkretnya yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak, sehingga mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Nah, yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, kebijakan moneter kontraktif yang disebut dengan kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter kontraktif ini adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contohnya, sekuritas yaitu surat-surat berharga saat terjadi inflasi. BI atau Bank Indonesia mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat berharga untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diakui dengan perbaikan nasib prakaryawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dan dari waktu ke waktu, maksudnya daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah adalah SBI dan SPBU. 2. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar
dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga tujuh bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat, himbauan moral, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberikan himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, seperti menghimbaukan perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, dapat meningkatkan penerimaan devisa. Dan yang terakhir, memberikan pengaruh pada kebijakan makro lainnya.